Pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah bilangan yang tersusun dari bilangan lain yang mempunyai pola tertentu. Saya ulangi, pola bilangan adalah bilangan yang tersusun dari bilangan lain yang mempunyai pola tertentu. Seperti pada pita ini, kita tahu bilangan-bilangan selanjutnya pada pita karena bilangan pada pita ini mempunyai pola. Polanya yaitu ditambah 1 dari bilangan sebelumnya. Jadi setelah 0 ada 1, 2, dan seterusnya. Sehingga kita tahu setelah 18 pada pita ini bilangan selanjutnya adalah 19. Nah, bilangan pada pita ini membentuk pola bilangan dan mempunyai aturan tertentu untuk bilangan selanjutnya sehingga dia membentuk suatu pola bilangan. Ada contoh lain dari pola bilangan. Tuliskan di sini ya. Misal pola bilangan yang saya punya adalah 2, kita pisah tanda koma, 4, 6. Nah, ini juga bilangan berpola. Dari pola bilangan yang saya tuliskan ini, berapakah bilangan selanjutnya? Iya, bilangan selanjutnya adalah 8, kemudian 10, terus 12, dan seterusnya. Dan seterusnya kita beri tanda titik 3. Dari mana kita tahu? Kita tahu bilangan selanjutnya ditambah 2 dari bilangan sebelumnya. Atau bisa juga ini adalah bilangan kelipatan 2. Tidak hanya ini, ada banyak sekali pola yang bisa kita buat. Kita bisa juga membuat bilangan misalnya polanya 1, 3, 5, 7. Nah, ini pola baru yang Ibu buat. Kemudian selanjutnya berapa lagi ya polanya? Iya, betul sekali. Selanjutnya adalah 9, 11, 13, dan seterusnya. Ada banyak sekali, kita lanjutkan. Ada banyak bilangan selanjutnya. Bagaimana menentukannya? Kebetulan sama, ditambah 2, ditambah 2, dan seterusnya. Pola ini adalah yang sering dinamakan pola bilangan ganjil. Ada lagi, tidak hanya seperti itu. Misal lagi 5, kemudian 15, lalu 45. Maka berapakah bilangan selanjutnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bilangan selanjutnya adalah 135. Nah, sekarang mulai berbeda dari 2 contoh sebelumnya. Gimana kok bisa dapat seperti itu? Jadi, bilangan yang baru saja kita buat ini mempunyai pola dikali 3. Kemudian supaya menjadi 45, 15 itu dikali 3. Berarti berikutnya dia juga dikali 3. Ini polanya ya. Kalau yang tadi polanya ditambah 2 dan seterusnya. Udah paham pola bilangan? Pada pembelajaran tentang pola bilangan, kalian harus mengenal yang namanya suku pada pola bilangan. Apa sih suku pada pola bilangan? Perhatikan contoh. Kita punya bilangan misalnya 2, 4, kemudian 8. Diapakan kira-kira polanya ini? Berikutnya ada yang tahu berapa? 16 dan seterusnya. Diapakan ya? Di sini dia dikali 2, dikali 2, dan seterusnya dia adalah dikali 2. Itu polanya ya. Nah, sekarang manakah yang dinamakan suku pada pola bilangan yang baru saja kita tuliskan ini? Suku pada pola bilangan adalah yang saya tunjukkan ini. 2, kemudian 4, 8, 16. Setiap angka pada pola bilangan yang dipisah dengan tanda koma itu disebut suku. Jadi satu bilangan ini namanya suku. Ini sendiri namanya suku. Lalu bagaimana membedakan suku-suku pada pola bilangan? Kan ada banyak suku. Jadi yang pertama itu namanya suku ke-1. Kita tuliskan U1. Jadi menuliskannya huruf U, kemudian
Urutannya ditulis kecil di bawah. Suku ke berapa U4? Suku ke berapa 4 ini? Suku kedua. Jadi kita menulisnya U, kemudian 2-nya kecil di bawah. Jangan sampai keliru, ada yang menulis seperti ini. Ini salah. Yang benar seperti ini ya. Menuliskan suku. Kemudian ini namanya suku ke-3 dan ini adalah suku ke-4. Sampai dengan suku seterusnya yang tidak kita ketahui. Suku kesekian karena ada banyak sekali batasnya itu disebut dengan UN. Nah, ini namanya suku-suku pada pola bilangan. Jadi ingat ya, bilangan pertama namanya suku ke-1. Yang setelah suku ke-1 namanya suku kedua, kita tulis U2, U3, U4 dan seterusnya. Jadi apabila disebutkan U1, U2 dan seterusnya, maka kalian sudah paham. U5 artinya adalah suku ke-5. Selanjutnya kita punya pola bilangan lainnya. Misal di sini dimulai dari 4. Setelah 4, 8, kemudian 16, 32 dan seterusnya. Dan pada soal ini ada pertanyaan. Tentukan 3 suku berikutnya. Jika ditanya tentukan 3 suku berikutnya, artinya kalian diminta mencari 3 bilangan lain dengan pola sesuai pola bilangan yang sudah tertulis ini. Gimana caranya? Jadi caranya yang pertama adalah kalian harus tahu dulu apa polanya. Polanya itu bagaimana aturannya, bagaimana cara menentukan kebilangan berikutnya. Kita lihat di sini misalnya 4 ke 8. Diapakan ya 4 ke 8? Mungkin saja dia ditambah 4. Karena 4 tambah 4 adalah 8. Sekarang kita lihat ke sini. 8 ke 16 apakah ditambah 4 juga? Wah, ternyata bukan. 8 tambah 4 bukan 16. Berarti polanya bukan ditambah 4. Kalau gitu diapakan ya kira-kira? Oh, mungkin dia dikali 2. Kita coba kali 2, 4 kali 2 8. Kita coba lagi di sini kita kali 2, apakah 8 dikali 2 16? Iya, kita coba lagi untuk membuktikan kebenarannya. Apakah dikali 2 adalah 32? Iya, 16 dikali 2 hasilnya 32. Dengan begitu kita bisa tahu 3 suku berikutnya. Berarti untuk mencari suku kelima, di sini U5 ya. 1 2 3 4. Berarti di sini suku kelima. Mencari suku kelimanya dengan dikali 2. Tinggal kita kalikan 2. 32 dikali 2 hasilnya adalah 64. Selanjutnya suku berikutnya tinggal kita kali 2 lagi. Berapa 64 dikali 2? Tinggal kita kalikan. 64 dikali 2. 6 kali 2 12. Jadi 128. Lalu berapa lagi suku berikutnya? Tinggal kalian kali 2 lagi sehingga nanti didapat suku berikutnya itu adalah 256. Berarti tiga suku berikutnya dari barisan 4, 8, 16 dan 32 adalah 64, 128 dan 256. Dengan polanya dia dikali 2. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang dari barisan bilangan yang sudah kita dapat, di sini saya beri tanda kotak. Pertanyaan saya, berapakah nilai dari U4? Ayo, berapa U4? Masih ingat tadi apa itu U4? U4 adalah suku keempat. Tinggal kalian hitung. 1, 2, 3, 4. U4 adalah 32. Sekarang saya tanya lagi, berapakah nilai dari U7? Mana U7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. U7 adalah 256. Jika ditanya berapakah U10, maka kalian tinggal cari berapakah suku ke-10-nya. Bisa dipahami ya?